Ya, memang komunikasi politik untuk memperkuat pemerintahan Jokowi JK memang terus berkejaran dengan waktu menjelang pelantikan Jokowi JK 20 Oktober mendatang. Ada dua partai, yakni DPP, P3 dan juga PAN mengindikasikan kian dekat bergabung dalam koalisi Jokowi JK menyusul empat partai pengusung awalnya, PD Perjuangan, Nasdem, PKB dan juga Partai Hanura. Nah, upaya untuk merangkul P3 dan PAN ini akan menjadi satu amunisi Jokowi JK untuk memperkuat koalisi parlemen. Karena bagaimanapun dukungan parlemen sangat penting agar segala program dari pemerintahan Jokowi JK bisa berlangsung mulus tanpa gangguan politik di parlemen. Nah, masalahnya adalah sejauh mana P3 merapat ke koalisi Jokowi JK pasca kehadiran dari mereka di Rakernas PDI Perjuangan pekan lalu. Dan kenapa juga gitu ya Jokowi bisa mengklaim bahwa peluang merapat PAN dan P3 ke kubu koalisi Jokowi JK sudah sampai 80%. Sebenarnya apa ini yang masih mengganjal sehingga koalisi ini masih alot, dan bagaimana pula agar koalisi tanpa syarat yang didengungkan pemerintah Jokowi JK tidak terjebak pada politik transaksional menjelang pembentukan kabinet Jokowi JK. Nah, inilah yang akan coba kita bedah bersama. Ada dua narasumber yang sudah hadir bersama kami. Yang di sini ada Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Institute, dan juga Ketua DPP P3 yang juga Jubir P3 Arwani Tomafi. Selamat sore Bang Arwani dan juga Mas Hanta. Tadi ketika ada yang menarik nih Harimana juga pemirsa. Ketika kita membacakan berita bahwa Pak Jokowi sudah mengatakan 80% ini kemungkinan koalisi, Mas Arwani Tomafi yang ada di samping kita ini mengatakan kaget. Saya kaget juga katanya. Jadi kenapa bisa kaget dengan angka 80% yang keluar dari Pak Jokowi tadi? Ya, tentu Pak Jokowi mempunyai kalkulasi dan mungkin juga mempunyai perencanaan tertentu gitu ya. Lalu kagetnya itu terlalu besar atau terlalu kecil? Jangan-jangan 90%. Posisi sekarang P3 itu kan memang kelanjutan dari, kalau di Rapimnas Epicentrum itu kan kita menentukan mendukung Prabowo, dilanjutkan ketika di proklamasi, Tugu Proklamasi itu Ketua Umum dan Sekjen juga terlibat aktif di dalam penandatanganan koalisi permanen yang disebut koalisi permanen di Merah Putih. Maka pada saat ini juga saya harus mengatakan sejauh belum ada keputusan lain yang diambil oleh Partai Persatuan Pembangunan di dalam forum resmi, maka apa yang menjadi sikap partai ini juga belum ada perubahan gitu loh. Masih bersama-sama dengan teman-teman yang kemarin mendukung Pak Prabowo gitu. Apalagi juga Ketua Umum dan Sekjen, teman-teman juga aktif di dalam pemenangan Pilpres. Pertanyaan berikutnya, kalau memang gitu. masih belum berubah, yang mengganjal apa, Bang Arwani? Dinamika yang berkembang sekarang ini kita tahu semua, di internal ada persoalan ya terkait dengan kepengurusan ya. Kita lihat ada persoalan yang memang harus segera diselesaikan terlebih dahulu. Untuk membuat sebuah kebijakan atau menggelar forum yang resmi partai, saya kira juga itu harus dijawab dulu persoalan ini. Menurut saya kita kembalikan dulu kepada Mahkamah Partai ya. Kemarin saya juga sudah mengirim surat ke Mahkamah Partai untuk memberikan kepastian mana yang memang harus betul-betul bisa dianggap legal gitu. Nah, kemarin dalam memenuhi undangan Rakernas PDI Perjuangan itu yang diundang nih kubu yang mana nih sebenarnya ini? Soal mengundang tentu ya tergantung kepada sohibul hajatnya. Dalam hal ini teman-teman dari PDIP, ketika teman-teman PDIP mengundang Pak Emron dan juga teman-teman yang ada di Pak Emron, maka ya itu menjadi hak dari Pak Emron untuk datang. Dan menurut saya ketika satu partai politik punya gawe mengundang partai politik lain itu tradisi yang baik-baik saja gitu. Undang-mengundang itu kan sesuatu yang biasa. Iya. Nah, saya akan ke Mas Hanta. Mas Hanta, sebagai pengamat Anda melihatnya sebenarnya seberapa besar sebenarnya kebutuhan kabinet Jokowi JK ini untuk merangkul partai-partai lain untuk berkoalisi bersama?
Bedakan dua hal kebutuhan. Kalau kebutuhannya dalam konteks pengamanan pemerintahan, legitimasi politiknya agar tidak diganggu dalam konteks pemakzulan sebelum masanya 5 tahun, maka itu sebenarnya tidak ada kaitannya. Karena kita sistem presidensil dan itu dijamin oleh konstitusi. Sepanjang presiden dan wapres tidak melanggar 4 hal sesuai konstitusi kita, maka tidak bisa dijatuhkan. Kendati pun tidak mayoritas di DPR. Tetapi dalam konteks presiden untuk menyukseskan agenda-agenda pemerintahan dalam fungsi legislasi dan penganggaran itu sudah jelas membutuhkan dukungan mayoritas sederhana, paling tidak 50% plus 1. Nah, kursi Jokowi JK yang terdiri dari PDI Perjuangan, Nasdem, PKB dan Hanura itu totalnya sekitar 36,9%. Artinya, keperluan inilah yang mendorong Jokowi JK untuk terus melakukan strategi menggoda, merayu. Itu sah-sah saja dalam politik, namanya juga seni bernegosiasi, merayu dan seterusnya, untuk menambah paling tidak 2. Kalau menggunakan bahasa Pak Jokowi itu 2 yang paling rentan, yang paling bisa diajak itu PAN dan P3. Kalau PAN dan P3 diajak ke koalisi Jokowi JK sudah mayoritas sederhana 52 sekian persen, 53%. Nah, kalau ada voting-voting di DPR relatif sudah aman kebijakan pemerintah. Tapi masih mungkin nggak nih koalisi tanpa syarat kalau merangkul P3 dan PAN, jangan-jangan nanti ada lobby-lobby di belakang? Justru itu tantangannya. Koalisi tanpa syarat ini kalau ditanya kira-kira mau kalau P3 itu udah jelas tawaran. Kalau P3 itu baik di dalam ataupun di luar, itu yang menjadi concernnya adalah politik amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi bagaimana tujuan kita berpartai itu kan bukan di jabatannya, bukan di posisinya, tetapi bagaimana mensejahterakan rakyat. Partai itu kan hanya wasilah atau sasaran antara saja. Karena kalau kita dari informasi yang beredar ya, komposisi kabinet Jokowi JK kan sudah dikatakan 16 nih buat profesional partai, begitu ya. Sudah ada nih 5 untuk PDI Perjuangan, terus kemudian 3. Jadi masih ada 2 posisi menteri lagi nih yang kosong ini. Jadi ibaratnya udah disediakan kursinya gitu loh. Nah, ini kira-kira bisa merubah atau berpengaruh tidak dengan keputusannya partai? Konsep yang kita selama ini jalankan, ketika kita di luar atau di dalam, ya itu soal jabatan itu bukan menjadi hal yang utama ya, tetapi bagaimana ketika kita ketika harus masuk di kabinet misalnya, dan kita harus menduduki jabatan tertentu, itu bisa semakin memaksimalkan peran kita untuk mensejahterakan masyarakat. Saya kira itu harus menjadi pertimbangan kan gitu loh. Iya, tapi menarik sekali nih Mas, kalau kita melihat Pak Jokowi ini kok begitu percaya diri sekali, berani mengatakan 80% sudah menyediakan kursinya gitu ya. Kira-kira manuver apa sih yang sudah dilakukan begitu? Apakah mungkin ada satu solusi-solusi, ada satu gebrakan-gebrakan di luar tadi mekanisme partai, harus ada keputusan bulat dari partai terlebih dahulu, mungkinkah direkrut terlebih dahulu seperti itu misalnya untuk jadi posisi menteri? Terlepas dari itu semua kan Pak Jokowi punya hak prerogatif ya untuk menunjuk menteri dari kalangan manapun ya, siapapun itu. Bahkan tidak terbatas dari teman-teman yang kemarin partainya mendukung calon lain kan gitu. Jadi saya menghormati sekali ketika Pak Jokowi punya kebijakan semacam itu. Yang dilihat adalah orangnya. Bahkan kalau misalnya ada kader P3 misalnya yang dipercaya cocok untuk masuk di pemerintahan Pak Jokowi, tentu itu kita hormati, bagian dari hak prerogatif, dan ya kita senang-senang aja ada kader yang dipercaya orang lain kan gitu. Yang direkrut nih Mas, kalau sampai ada yang direkrut, gerbongnya nanti ikut juga nggak? Nah, kalau soal itu kan harus dibicarakan di internal partai, di forum resmi. Arah politik itu kan ya kebijakan partai, bukan personal kan gitu loh. Partai ini kan impersonal gitu loh, kebijakannya harus. Nah, Mas Hanta, kalau dibandingkan dengan partai koalisi Merah Putih lainnya yang ikut dalam Rakernas PD kemarin, PAN, peluangnya dengan P3 ini gimana? Perbandingannya untuk merapat ke kubu Jokowi JK? Kalau P3 3 faktor ya, secingkat cerita. 1, tergantung dinamika internal tadi yang kita bahas tadi, ujungnya seperti apa? Faksionalisasi di internal P3 ini ujungnya seperti apa? Tapi semakin kemari kan sepertinya kubu yang menjatuhkan, mengganti Pak Ketua Umum Surya Ali kan semakin agak menguat. Paling tidak ditandai dengan mereka yang mewakili undangan hadir ke Rakernas di Semarang. Itu kan artinya daya tarik kekuasaan itu dalam logika partai kan sangat kuat. Yang kedua, saya pikir P3 membutuhkan exit strategi juga. Bagaimana? Karena mereka juga dikunci oleh koalisi permanen. Apalagi sebentar lagi ada RUU Pilkada yang akan voting barangkali. Kemudian ada pemilihan pimpinan DPR dan sebagainya. Ini juga akan menjadi tantangan. Satu lagi adalah
keseriusan rayuan politik 16 partai, 16 kursi kabinet tadi itu harus real juga bagi P3. Karena sisanya kan dua, kira-kira satu posisi apa. Kabarnya misalnya tetap pengen menjadi ambil posisi Menteri Agama, sementara PKB pengen Menteri Agama, itu kan akan menjadi kendala. Misalnya ini Mas, misalnya. Jangan terus serius. Nah, ini juga akan jadi kendala. Nah, sepanjang ini perjalanan ini menunggu waktu menurut saya sangat mungkin kalau temanya koalisi merah putih retak, yang paling rentan adalah P3 dan PAN. Baik. Nah, kalau bicara PAN, menurut saya juga sangat mungkin ya, kalau PAN ini ada dua partai ini kan bukan tidak ada veto player sebenarnya, orang kuat yang menentukan. Kalau di PAN itu tinggal ada proses kompromi antara Pak Hatta dan Pak Amin Rais. Pak Amin Rais sangat kuat kalau kita lihat tetap berada di koalisi merah putih. Kalau Pak Hatta sepertinya sejak Pilpres pun sebenarnya komunikasinya cukup kuat ingin ke kubu Jokowi sebenarnya. Baik, kita bahas lagi mengenai hal ini. Tadi Anda sempat menyebutkan butuh satu exit strategi. Nah, kisruh di dalam tubuh partai P3 ini, dualisme ini kira-kira bisa menjadi exit strategi atau tidak? Kita bahas ya nanti setelah jeda berikut ini. Ya, selain memunculkan spekulasi merapatnya P3 dan PAN ke koalisi Jokowi JK, kehadiran dua partai politik anggota koalisi Merah Putih itu ke Rakernas PD Perjuangan juga diprediksi akan ikut mengubah peta dukungan suara mekanisme pilkada langsung dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR. Dan hal ini ditegaskan oleh pengamat politik Ray Rangkuti yang menilai merapatnya P3 dan PAN ke koalisi Jokowi JK secara otomatis juga akan membuat kedua partai semakin termotivasi untuk mendukung pilkada langsung. Menurutnya, P3 dan PAN tidak akan secara gamblang menyatakan berbaliknya arah dukungan mereka, namun akan dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama, besar kemungkinan mereka tidak akan memaksakan para kadernya di fraksi untuk mengikuti keputusan partai yang menginginkan pilkada tidak langsung. Ya, atau yang kedua, bisa dengan menyuruh anggota fraksi untuk tidak menghadiri sidang paripurna agar suara akan condong ke pilkada langsung saat keputusan diambil melalui voting. Bayangan saya kan ada dua cara yang mereka lakukan. Jadi mainnya di cara ya, bukan di pernyataan gitu. Pertama adalah ya, karena one man one vote di 560 anggota itu, ya mereka membiarkan saja siapapun anggota mereka yang memilih ya atau tidak gitu ya, atau pilkada langsung gitu, dan tidak akan memberi apa istilahnya itu ya, ancaman bahwa yang bersangkutan misalnya akan ditegur atau diberi sanksi macam-macam gitu. Jadi pilihan bebas lah. Atau yang kedua, kalaupun tidak dikasih pilihan bebas, ya mereka mungkin meminta supaya beberapa anggota mereka tidak perlu hadir. Baik, langsung kita lanjutkan dialog terkait dengan koalisi Merah Putih yang beberapa anggota partainya ikut menghadiri Rakernas PDI Perjuangan kemarin minggu lalu di Semarang, Jawa Tengah. Dari P3 sendiri, tanggapan terkait dengan isu RUU Pilkada ini, ada yang meminta anggota fraksinya agar tidak hadir dalam sidang paripurna agar lebih condong jadi nanti keputusannya tidak akan gamblang gitu, tapi melalui kan gerakan-gerakan tertentu. Bolak-balik kita dikritisi media ya soal nggak hadir di paripurna. Masa kita mau nggak lah, kita tetap akan datang dan kita punya kebijakan yang sudah sebenarnya kalau fraksi P3 ini jauh dari hiruk pikuk pilpres sudah punya keputusan soal ini. Kemukernas di Medan tahun 2010 ya. Tahun 2010 itu sudah memutuskan agar fraksi P3 di DPR RI menginisiasi revisi undang-undang pilkada agar kembali ke DPRD, dan itu sudah kita lakukan pada masa sekarang ini dan belum ada keputusan partai lain, perintah dari DPP lain yang memerintahkan kepada fraksi untuk berubah haluan. Jadi kalau soal itu konteks P3 firm lah ya, tidak ada dalam persoalan hiruk pikuk pilpres ini gitu. Ya, nah kalau Mas Hanta tadi sempat mengatakan bahwa bagaimanapun P3 ini butuh exit strategi, mungkin tidak gamblang seperti yang dikatakan tadi dalam berita sebelumnya. Apakah kekisruhan partai, dualisme dalam partai ini bisa menjadi satu exit strategi bagi P3? Ya bisa jadi, karena ujungnya kan nanti pasti ada di antara dua ini ujungnya siapa. Tapi begini, membacanya ada kemungkinan ada tiga momentum ya, tiga fase peristiwa yang harus berkaitan. Tanggal 25 September akan ada voting undang-undang RUU Pilkada, kemudian awal Oktober sekitar tanggal 2 tanggal 3 pemilihan pimpinan DPR.
dan tanggal 20, setelah tanggal 20 pelantikan presiden ada pembentukan kabinet. Nah, jangan sampai ada partai-partai, saya pikir ketika di pemilihan pimpinan DPR atau di RUU Pilkada dia tetap berada di koalisi Merah Putih, tetapi setelah dapat di sini nanti geser juga ke sebelah kanan, mendapatkan posisi menteri juga. Nah, artinya kalau itu yang saya pikir ini dari apa versi Jokowi JK. Kalau ingin membangun ini, misalnya P3, kita langsung saja ingin mengambil posisi menteri, maka koalisinya harus sejak awal dong di RUU Pilkada, di apa namanya, di pimpinan DPR, karena bagi P3 itu pimpinan DPR, wakil ketua itu dimanapun bisa dapat. Gabung ke koalisi Merah Putih posisi wakil ketua DPR, gabung di Jokowi JK juga gitu. Saya ingin nutupnya begini, kalau di PAN itu fasenya adalah dari mulai komunikasi, lalu negosiasi, berakhir pada koalisi. Kenapa? Karena di awal mereka sudah komunikasi difasilitasi oleh Pak Surya Paloh ya, pertemuan Jokowi dan Pak Hatta, lalu tergantung negosiasinya soal kursi menteri tadi, mungkin akan koalisi. Tergantung tokoh kulturalnya Pak Amin Rais, kemudian secara struktural ada di Pak Hatta. Kalau P3 itu sama. Pertama, faksionalisasi. Yang kedua, suksesi, bisa atau tidak menggeser ketua umumnya. Yang ketiga, koalisi. Jadi ujungnya koalisi. Dari fase pertama menuju fase kedua, kalau saya melihat ya begitu. Ya, perbedaannya kemungkinan akan ke sana. Tinggal saya sering mengistilahkan, kita tunggu aja koalisi Merah Putih ini usianya apakah lebih panjang daripada koalisi kebangsaan 10 tahun yang lalu, atau sama dengan, atau ternyata lebih pendek. Nah, ini yang menarik. Nah, kita punya dulu informasinya nih berkaitan dengan ini, Mas. Nah, kalau kita lihat dari komposisi perolehan kursi, koalisi pro pemerintah yang dimotori PDI Perjuangan saat ini menguasai 207 kursi atau 36,96% nih hitungannya ya. Sedangkan koalisi Merah Putih menguasai 292 kursi atau 52,14%. Ini di luar Demokrat. Ya, nah jika PAN dan P3 ini berubah haluan dan memilih bergabung ke koalisi Jokowi JK, maka perolehan suara partai pro pemerintah ini naik menjadi 295 kursi atau 52,68%. Ya. Saya ini tarungannya ada RUU Pilkada. Yeah. Karena koalisi Merah Putih ini butuh pengikat ya. Biasanya kekuasaan yang mengikat kursi menteri. Ini kan tidak ada. Kalau mereka berhasil menjadikan RUU Pilkada dipilih oleh DPRD, itu akan menjadi pengikat. Paling tidak posisi kepala DPRD daerah akan dibagi-bagi oleh partai-partai. Saya mau tanya ke Bang Arwan ini. Kira-kira kalau memang bergabung ke Jokowi JK, sejauh mana sebenarnya kontrak politik yang pernah ditandatangani dengan koalisi Merah Putih? Ya, kalau soal bicara kontrak politik yang pernah kita bicarakan itu, setahu saya memang tidak membahas tentang bagaimana sikap partai, ya, sikap internal partai masing-masing. Karena DPP partai masing-masing ini kan dinamikanya akan selalu berkembang ya, tidak selamanya misalnya ketua umum dan pengurus di bawahnya itu seperti sekarang ini gitu loh. Sehingga menurut saya masing-masing partai itu tidak bisa terikat harus A selama 5 tahun ke depan. Dinamika itu juga harus menjadi pertimbangan, saya kira. Sehingga menurut kami ada 2 hal saja lah. Ya, doakan saja apa yang menjadi dinamika internal sekarang ini bisa segera diselesaikan oleh Mahkamah Partai dan semua pihak, 2 kubu itu agar juga menahan diri. Apapun keputusan Mahkamah Partai itu bisa menjadi dasar pedoman untuk misalnya ada aspirasi. Ayo coba kita ada misalnya arah politik ke depan kita seperti apa, kita bicarakan baik-baik gitu. Tapi waktunya sudah tinggal sebentar lagi loh Mas. 20 Oktober itu tinggal sebentar lagi. Mahkamah Partai rencananya mau beberapa teman di DPW dan juga beberapa kiai termasuk Ketua Majelis Syariah juga mendorong agar DPP ini segera duduk bersama kembali, 2 kubu ini membicarakan muktamar, sehingga di muktamar itulah semua keinginan, aspirasi, problem bisa diselesaikan, termasuk juga wacana kalau kita mau bicara tentang arah politik ke depan gitu. Jika kemudian muktamar tersebut ternyata tertunda-tunda dilakukan sampai kemudian sudah menjelang 20 Oktober, kira-kira ada terpikirkah satu strategi dari partai seperti apa? Saya kira, dan ini harapan dari beberapa pihak, ya persoalan ini segera bisa diselesaikan sehingga menuju ke 1 Oktober dan 20 Oktober kita sudah pada posisi yang firm ya, kita mau kemana dan seperti apa nanti sikap politik partai akan bisa lebih jelas. Nah, Mas Hanta, kira-kira bagaimana Jokowi JK nanti mengkomunikasikannya kepada partai pendukung awal PKB atau Nasdem dan juga Hanura jika PAN dan juga P3 ini bergabung, karena jangan sampai ada kesan
mereka ini bergabung sudah kita sukses ini. Pada awal-awalnya tidak mau bergabung. Ya, saya pikir iya betul. Itu karena itu ini ya karena ini presidensialismenya setengah hati ya, logikanya agak parlementer ini bagi-bagi kekuatan di parlemen. Jadi tidak boleh juga menurut saya ya Jokowi JK menggunakan logika kekuatan di parlemen. Kendati pun misalnya Nasdem 35 kursi, kemudian PKB sekitar 57 ya kursi, itu tidak boleh disamakan ketika P3 dan PAN yang suaranya 40, kursinya 47 dan 37 kalau 39 ya kalau 39 per 9 untuk PAN. Nah, ada dua pendekatan. Pendekatan kuantitatif, angka-angka tadi bisa jadi adalah melihat kekuatannya di parlemen. Mungkin bisa 2, 3. Tapi juga dilihat dalam pendekatan kualitatif. Kualitatif itu adalah dilihat kontribusinya dalam pemenangan. Kapan dia hadir. Jadi tidak bisa juga. Karena itu cocok juga misalnya kalau PDIP 5 kursi, Nasdem dan PKB sejak awal sebenarnya 2 dari kekuatan tapi plus 1 menjadi 3-3, lalu Hanura bisa 1, PKPI saya tidak tahu ada pertimbangan mungkin, kalau setengah kan nggak mungkin ada jatah setengah. Nah, P3 dan PAN menurut saya tidak boleh lebih dari 2, 1 atau 2. Kalau dari hitungan itu ya, hitungan itu, karena pasti akan memunculkan riak-riak di dinamika internal. Tapi saya yakin P3 juga memahami itu. Mas, pertanyaan terakhir nih Mas, gimana caranya ya Jokowi JK bisa menjaga koalisinya agar tetap utuh? Kalau andai kata nanti suatu hari keputusannya koalisi nih P3 sama PAN, begitu ya ke depan, karena kan P3 sama PAN ini baru bergabung belakangan. Gimana caranya belajar dari pengalamannya Pak SBY sebelumnya, supaya tetap menjaga sampai akhir karena sekarang 75% ya, tetapi kadang di luar di dalam. Caranya gimana sih? Nah, apalagi tanpa syarat. Betul, Golkar datang belakangan. Nah, karena itu jangan hanya terjebak pada orientasi kuantitas. Kualitasnya perhatian, kohesivitasnya, soliditasnya. Yang harus dipikirkan adalah pola komunikasi dan koordinasinya seperti apa. Apakah setgap seperti dulu? Jangan diulang lagi kan? Lalu perlu tidak kontrak koalisi untuk mengikat itu kalau ingin dibangun secara tanda petik permanen. Dan satu lagi, saya pikir Jokowi JK harus menyiapkan tim negosiasi yang canggih, yang mungkin Pak JK bisa berperan di sini untuk melakukan komunikasi efektif ke enaknya parlemen. Pak Jokowi ini kan dari awal sudah koalisi tanpa syarat. Tidak ada dari awal saya dukung Pak Jokowi dapat kursi sekian, kan nggak ada. Jadi syaratnya apa? Syaratnya ya kerja dengan baik, kerja dengan baik untuk rakyat. Nah, menurut saya bagi Pak Jokowi ya siapapun yang di mata Pak Jokowi bisa bekerja baik untuk rakyat ya silahkan dipilih oleh Pak Jokowi kan gitu. Itu kan syaratnya. Ini yang lebih menarik dan lebih menjaga posisi Pak Jokowi ke depan. Mungkin itu. Baik. Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti tadi saya kalau ditanya itu P3, teman-teman P3 dan juga PAN selalu jawabannya gimana sih? Lihat nanti, kita lihat nanti ya. Akhirnya juga koalisi. Koalisi nanti. Baik, terima kasih Mas sudah hadir terima bersama kasih. kami. Dan tadi demikian dialog kita untuk kali ini. Akhirnya kami pamit, saya Herman Khalid. Saya Prita Laura dan setelah ini akan selanjutnya ada perjalanan sushi bersama Indra Maulana. sampai jumpa.